Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanam, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, nomor induk mahasiswa 2284-2010. Kali ini saya akan mengerjakan proyek tentang mesin bubut. Dalam pembahasan kali ini ada 7 topik pembahasan. Yang pertama yaitu konsep dasar mesin bubut. Yang kedua, alat K3 mesin bubut. Yang ketiga, bagian dan fungsi mesin bubut. Dan yang keempat, prosedur penggunaan mesin bubut. Yang kelima, alat potong mesin bubut. Keenam, parameter pengerjaan. Dan yang ketujuh yaitu contoh pengerjaan beserta gambarnya. Yang pertama yaitu mengenai konsep dasar mesin bubut konvensional. Mesin bubut konvensional adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan secara sayatan pada benda kerja, di mana pahat digerakkan secara translasi dan sejajar dengan sumbu benda kerja yang berputar. Yang kedua yaitu mengenai peralatan K3 pada mesin bubut konvensional. Adapun perlengkapan saat pembubutan yaitu pertama, helm. Helm ini berfungsi untuk melindungi anggota tubuh bagian kepala. Yang kedua yaitu kacamata atau face shield, berfungsi untuk melindungi mata kita dari percikan tatal benda kerja yang pada saat pembubutan berlangsung. Yang ketiga, sarung tangan, di mana sarung tangan yang kita gunakan dalam proses pembubutan ini menggunakan sarung tangan jenis kulit, di mana untuk melindungi tangan dari panasnya benda saat selesai pembubutan serta menghindari tempelan bekas tatal benda kerja. Dan yang keempat yaitu apron, di mana fungsinya untuk melindungi anggota tubuh bagian dada, perut hingga paha operator mesin bubut dari percikan tatal. Selanjutnya yaitu tentang bagian dan komponen mesin bubut. Nah, pada bagian dan komponen mesin bubut ini, saya akan menjelaskan dengan menggunakan aplikasi simulator yang ada di handphone, yaitu simulator LED Light. Berikut ini simulasinya dan pemaparan bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu ada kepala tetap, di mana di sini bisa menggerakkan mesin karena di kepala tetap ada bagian mesinnya. Kemudian ada cekam atau cak sebagai pemegang benda kerja. Selanjutnya yaitu tail stalk atau kepala lepas sebagai penyangga benda yang panjang dalam pengerjaannya. Selanjutnya ada handle kepala lepas sebagai penggerak poros spindle kepala tetap dan pengunci kepala lepas agar tidak bergerak terhadap landasannya. Selanjutnya pengunci poros spindle kepala lepas sebagai pengunci poros spindle kepala lepas dan senter kepala lepas sebagai pencepit ujung benda pada saat membubut poros yang panjang, dan juga pemegang pahat atau tool post berguna memegang pahat. Selanjutnya yaitu pengunci tool post berguna untuk mengunci tool post agar tidak bergerak pada porosnya. Selanjutnya yaitu landasan eretan atau bed yang berfungsi sebagai kedudukan eretan atau karig. Selanjutnya ada spindle pengatur kecepatan atau RPM selector berguna untuk mengatur kecepatan. Selanjutnya di kepala tetap ini juga ada spindle yang berguna untuk mengatur pemakanan otomatis, di mana untuk pembubutan rata dan penguliran. Ini dia untuk bentuknya yang lebih jelas. Selanjutnya ada eretan atas yang berfungsi untuk pembubutan tirus dan penguliran.
dan juga nonius eretan atas sebagai skala ukuran pergerakan eretan atas. Handle eretan atas berfungsi untuk menggerakkan eretan atas. Selanjutnya, eretan melintang berguna untuk menggerakkan pahat secara melintang. Dan nonius eretan melintang sebagai skala ukuran pergerakan eretan melintang. Selanjutnya, handle eretan melintang berfungsi untuk menggerakkan eretan melintang, dan eretan memanjang berfungsi untuk menggerakkan pahat secara memanjang. Dan nonius eretan memanjang berfungsi sebagai skala ukuran pergerakan eretan memanjang. Handle eretan memanjang berfungsi untuk menggerakkan eretan memanjang. Selanjutnya yaitu poros transportir ulir berfungsi untuk sebagai landasan atau jalannya eretan. Selanjutnya, poros transportir pembubutan memanjang berfungsi sebagai transportir otomatis pembubutan, dan handle otomatis feeding sebagai pengaktifkan pemakanan otomatis pembubutan memanjang dan melintang. Handle on off berfungsi untuk mengaktifkan putaran spindle dan menentukan arah putaran spindle. Power off mesin atau emergency berfungsi untuk mematikan mesin dalam keadaan darurat. Selanjutnya, tombol power on mesin berfungsi untuk menyalakan mesin bubut konvensional. Dan komponen yang terakhir yaitu pengunci ulir yang berfungsi untuk mengaktifkan proses penguliran. Nah, tadi itu merupakan penjelasan mengenai komponen atau bagian-bagian utama dari mesin bubut konvensional. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan bagaimana prosedur penggunaan mesin bubut konvensional. Nah, berikut akan saya jelaskan bagaimana penggunaan mesin bubut konvensional. Yang pertama, siapkan peralatan untuk mengerjakan pembubutan. Yang kedua, cek kondisi atau kesiapan mesin bubut kita. Yang ketiga, masukkan sumber arus listrik. Yang keempat, atur putar spindle yang akan digunakan. Sesuaikan dengan material yang kita gunakan. Pasang senter lepas pada kepala lepas. Kemudian pasang pahat dengan sejajar dengan ujung senter. Kemudian pasang benda kerja pada cekam. Selanjutnya, dekatkan pahat pada ujung benda kerja yang akan kita sayat. Selanjutnya, hidupkan mesin dengan tombol atau sakral pengendali dan lakukan penyayatan. Dan yang terakhir itu, periksa kembali ukuran benda kerja setelah pengerjaan hingga ukuran yang sesuai dengan keinginan kita. Itulah beberapa penjelasan cara pengoperasian mesin bubut. Selanjutnya itu mengenai alat potong pada mesin bubut konvensional. Berikut ini alat potong mesin bubut konvensional. Yang pertama itu ada pahat rata. Nah, jenis pahat ini digunakan untuk membuat permukaan atau membuat benda bidang datar. Selanjutnya yaitu pahat muka, di mana fungsinya untuk membubut bagian muka. Selanjutnya yaitu pahat alur. Pahat ini digunakan untuk membuat profil alur pada benda kerja. Selanjutnya itu pahat potong. Jenis ini digunakan untuk memotong benda kerja dengan ukuran tertentu. Nah, selanjutnya ada juga pahat chamfer. Pahat ini digunakan untuk mencemper ujung benda yang tajam. Dan terakhir yaitu pahat ulir. Jenis pahat ini biasanya digunakan untuk membuat ulir pada permukaan benda. Itulah beberapa jenis-jenis alat potong pada mesin bubut konvensional.
Selanjutnya itu saya akan menjelaskan parameter pada mesin bubut konvensional. Nah, pada bubut konvensional terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi parameter perhitungan pada mesin bubut, yaitu bahan perkakas pahat bubut, bisa berupa baja atau logam keras. Yang kedua yaitu material, apa itu lunak atau kasar. Yang ketiga yaitu urutan kerja. Di situ ada urutan mulai dari kasar hingga finishing, yaitu penghalusan. Dan terakhir yaitu pendingin. Yang terakhir yaitu saya akan memberikan contoh pengerjaan benda kerja pada mesin bubut beserta gambarnya. Nah, berikut ini penjelasannya. Merupakan proses dalam pembubutan bertingkat di mana menggunakan sebuah pahat rata kanan dan penyayatan secara bertingkat dan berkala agar bisa rata dan sesuai dengan sisi-sisi lainnya, karena pengerjaan ini merupakan pembubutan secara bertingkat. Nah, tadi merupakan penjelasan mengenai pengerjaan benda kerja pada mesin bubut beserta gambarnya. Itulah materi dari video kali ini. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.